Gua Paul. Gua Digo. Dan kalau misalnya kalian mau ngedit, Gak mesti jedak-jeduk. Emang dengan jedak-jeduk, bro. overuse. Overused. Karena di keadaan apapun, editan apapun, Dalam bentuk media apapun, jedak-jeduk is the only way. padahal enggak ya sebenarnya. Enggak lah, maksudnya kayak masa ngobrol coba terus kayak terus kayak gambarnya keputer-puter gitu ya. coba kayak misalnya coba ngomong deh. Coba lu ngomong. Gimana Paul kabarnya hari ini? Baik. Ya gue yakin sebenarnya ya pasti bisa dibilang itu juga sebenarnya sebuah teknik lah ya, teknik seni gitu ya, teknik mengedit gitu ya. Ya gue jamin ada yang menghargai lah karya Iya, itu. cuman mungkin kalau ya berarti nggak di semua hal aja bisa dijeduk-jedukin ya. Iya betul. Oke. Gua- Kenapa kita ngomongin jeduk nih? Gue mau cerita sedikit juga. Ceritain Paul, cerita apa aja? Ceritanya itu waktu kalau nggak salah ya 2009 2010. Wah, Mungkin jauh nih, flashback. lebih tua, mungkin lebih muda, pokoknya sekitar tahun segitulah waktu gue masih SD kelas 6 menuju ke SMP, sekitar segitulah. Oke. Di warnet ngerjain tugas Mhm. karena kan pengen ngerjain tugas, habis itu mumet. Gue buka satu website indie ya, kayaknya masih Oke. startup banget itu, kayak masih baru banget itu. Namanya YouTube. Iya. Terus Set indie. gue search Naruto versus Sasuke. Oh. Nah. Enter. Karena gue pengen nonton awalnya gue pengen nonton episode Naruto yang terbaru di YouTube kan, yang tahu kan yang kayak 360p terus kayak cuman layarnya cuman sekecil di bawah kiri terus sisanya kayak Iya. terus ada yang pitch-nya dinaikin diturunin gitu. Biar gak kena ini ya. Iya, terus part 1 dari 36 gitu. Tapi karena nggak ada, akhirnya gue search Naruto lawan Sasuke, terus gue muncul nih yang waktu masih kecil, Naruto lawan Sasuke masih kecil, tapi pakai lagu Linkin Park. Waduh, anjing. Oh, lu mau cerita itu, Paul? Itu. Iya. Terus gimana lanjutnya? Gue kayak Paul saat remaja kayak anjir, ini adalah hal terkeren yang pernah gue lihat seumur hidup gue dan selama-lamanya. Dan sebenarnya ternyata bukan lu doang ternyata ya yang menganggap itu hal yang keren seumur hidup mereka ya. Betul. Ternyata itu sangat legendaris banget ya. Sangat legendaris banget. Dan semuanya dan kebanyakan pakai lagu Linkin Park gitu. Kok nggak pakai lagu-lagu emo yang lain lah? Bener aja. Itu berarti bilangnya apa itu? Itu yang lu temukan tuh apa berarti? Namanya anime music video, AMV. Sebuah seni yang sudah mulai apa nih? Mati. Beneran sudah mulai mati sih kayaknya. A dying art kayaknya. Orang-orang pada bilang gitu sih. Oh. Itu kan sebuah apa ya? Sebuah seni yang terbentuk secara apa ya dibilang ya? Bukan secara sengaja oleh publisher anime apa segala macam kan? Iya. Itu kan dari komunitas aja kan? Dari komunitas pengen nge-highlight sebuah scene keren, biasanya fight scene gitu kan. Iya. Habis itu ya mungkin karena umurnya kali, kayak cocok kalau bisa pakai lagu yang mereka tahu nih, suka lagu apa nih. Yeah. Kebetulan yang tadi Naruto Sasuke itu pakai lagu Linkin Park. Sejauh gua tahu sih ada yang lebih tua daripada zamannya lagu Linkin Park. Cuman gua tumbuh besarnya dengan yang pas lu nikmatinnya pas bagian itu di sewa itu ya. Dan bener nih go. Itu kayaknya satu album Hybrid Theory sama Meteora tuh dipakai. Ya karena juga pada waktu itu albumnya belum sebanyak itu kayak sekarang sih. Cuman bener harus era-era itu, era-era remaja ya, mau remaja lah kayak. Era-era emo phase. Yeah. Lu pas dulu juga kebetulan juga beririsan dengan anime shonen tuh lagi naik daunnya ya. Big three ya, contohnya misalnya Naruto. Terus lu interestnya duanya ketemu nih. Gimana cara merealisasikan kedua seni yang berbeda ini? Digabung jadi AMV, anime musik video. Dan itu adalah, balik lagi gue, itu adalah hal terkeren yang pernah gue lihat dulu. Yeah.
Iya benar sih. Gue yakin pada masa itu ya geek out gitu ya rasanya ya. Shit gitu. Dan padahal kualitasnya kalau kita lihat sekarang tuh ya susah sih dibandingin sekarang ya. Mesti kayak 360. Ada subtitlenya. Bahkan subtitlenya kadang bukan bahasa Inggris gitu. Iya, udah gak tahu dari negara mana ya, pokoknya ada aja gitu. Tulisan unregistered hypercam 2. di pojoknya situ kan. Iya. Karena kita pakai aplikasi ala kadarnya kan. Iya, seada-adanya sih. Ya, zaman itu kan belum ada Adobe Premiere, After Effects. Ini bener-bener cuman footage, lagu, dah gitu doang kan. Tapi itu kayak mengisi banyak masa kecil. Iya. Dan kayaknya itu sudah berubah menjadi cara orang, apalagi fans anime itu mengekspresikan dirinya. Oh gitu. Menurut gue ya. Oke. Karena kayak misalnya gue banyak juga nonton AMV kayak lagunya tuh lagu sedih misalnya. Dan footage yang digunakan juga footage anime sedih gitu. Kayak mau menunjukin kalau misalnya dia lagi emosi yang mau ditunjukin adalah dia lagi bersedih gitu. Terus relate dengan klip anime yang dipakai gitu ya, sama karakternya di animenya ya. Dan lagunya juga masuk cocok. Iya. Terus ya mereka sinkronisasikan terus jadi sebuah karya baru gitu lah. Betul. Iya, emang ya balik lagi sebuah karya seni juga ya AMV itu ya. Karya seni yang udah mulai lebih modern gitu loh dibanding karya seni menggambar dan segala macam gitu. Iya. Cara fans anime mengekspresikan. Iya sih. Nah, kan gue sebut kan kayak udah dying arts. Iya, apakah udah mulai mati gitu? Mulai mati berarti kan dying kan? Mulai mati menurut mati pelan-pelan gitu kan. Maksudnya secara sampai sekarang udah ada. Masih ada. Cuman kayak udah berubah bentuknya. Berevolve lagi. Kan berawal dari unregistered hypercam gitu-gitu kan. Iya. Terus habis itu mulai bercabang lah ke banyak lagu, terus kayak mulai ada style-style yang ya punya kayak editing style yang unik-unik lagi. Iya. Tapi menurut gue dan gue lihat di zaman sekarang tuh udah nggak banyak yang bikin sampai full musik video satu lagu gitu loh. Oh iya. Sekarang itu yang sekarang ini. Yang sekarang kan karena udah yang terkenal itu adalah short form content ya. Betul. Jadi udah evolve jadi termnya sekarang anime edits. Iya. Itu sering muncul tuh di FYP di TikTok apalagi kan. Iya, banyak banget tuh. Pokoknya apalagi kalau misalnya di Jujutsu Kaisen gitu kan. Hari Rabu itu leak dari buat manganya, hari Kamis episodenya. Episode buat animenya, hari Jumat TikTok editsnya, anime edits ya. Jadi udah ada timeline-nya gitu. Ada timeline-nya. Terus Sabtu sampai Selasa tuh depresi. Depresi terhadap episode yang keluar. Nah itu yang ada satu hal yang gue sebel dari anime edits di TikTok. Itu nge-spoiler gue. Betul. Anjir, gue juga. Iya kan? Gue juga sering ke-spoiler loh. Iya, gue ke-spoiler beberapa anime yang lagi ongoing sekarang nih, anime bagus yang lagi ongoing sekarang. Gue sengaja, gue gak mau baca manganya deh, biar ngerasain full experience di animasinya, tontonan gitu. Karena anime bagus menurut gue, untuk diikutin seru dan di packaging dengan baik. Namun itu semua berubah sejak satu scroll gitu di suatu hari. Terus gue ngeliat karakter ini kenapa ada adegan apa ya anjing, gue mesti baca manganya. Karena udah ke-spoiler. Gue harus kejar sampai situ. Jahat ya. Nah tapi kan kita udah bahas tentang satu tipe ya, yaitu anime edits gitu kan. Sebenarnya kan ada, gue nggak bisa bilang jadi kategori, tapi kayak ada beberapa tipe dari AMV nggak sih? Ada sih. Ada kan. Ada beberapa editing style kali ya. Mungkin editing style yang akhirnya sudah menurun jadi tipe menurut gue sih. Oke. Berarti ini kayak video YouTube zaman dulu. Tipe-tipe anime edits. Gitu. Satu. Ya apa? Satu apa? Stray cut yang kayak yang paling dasar, yaitu paling kayak cuman semacam nempelin footage ke sebuah lagu. Ya itu yang paling simple, yang paling basic lah ya. Yang kayak itu tadi Naruto versus Sasuke gitu kan. Tapi sekarang udah mulai berkembang jadi kayak mungkin mau dimasukin kayak ada ceritanya gitu kan. Ada yang mau diceritain, jadi kayak bukan Naruto lawan Sasuke aja tempel gitu. Tapi ada storytellingnya nih berarti. Iya. Keren dong.
Itu ya apa tadi lu bilangnya? Simple. Simple kayaknya yang simple lah. The classic. The classic. Ya, Ini tipe 1 The classic ya. Iya. Yes. Baru Apalagi? yang udah mulai yang on beat gitu loh. Oh, yang cut-cutnya atau adegan yang dipakainya tuh apa on beat sama lagu yang dipakai. Iya, ya? bahkan ditambahin kayak sound effect kayak misalnya nih mereka bikin lagu kayak jeng 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 terus kayak klipnya itu pakai pedang. Iya. Ngadu pedang gitu ya? Iya, terus abis itu dikasih sound effect pedang lagi jadi cing 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 cing. Oh, itu udah lebih advance dikit lah ya. Kayak udah mulai ada effort buat nyocokin adegannya sama beatnya gitu ya. Oh. Habis itu ter-evolve lagi sampai lagi tipe yang 3. Tipe 3 nih MV yang pakai compositing atau menggabungkan itu udah advance banget tuh. 2 klip tapi jadi dalam satu gambar gitu. Udah layering gitu ya. Let's say kayak kita ambil anime Suzume nih. Suzumenya berdiri nih, tapi backgroundnya pakai Violet Evergarden. Waduh, berarti di masking gitu dong, di masking. Anjing. Nah, itu udah advance ya. Itu udah hebat banget gitu. Gue jamin ya, orang-orang don't get me wrong, gue sangat suka dan gue sangat appreciate mereka bikin itu. Tapi gue jamin orang-orang yang bikin itu tuh hidupnya tuh gak 24 jam per hari. Karena gue refuse to believe mereka punya cukup waktu di dunia ini buat bikin hasil sekeren itu, anjir. Iya, maksud berarti dia hidup sehari berapa jam ya? 48 jam mungkin 2 hari. Gue yakin dia punya kekuatan buat berhentiin waktu biar bisa ngedit dulu gitu ya. Iya, karena gue sering banget ngeliat kayak video yang oh my god, effort. Lu bikinnya gimana gitu. Iya, coba kita bayangin ya. Misalnya nih orang ya kayak ngedit umur berapa kira-kira? Anak sekolahan mungkin enggak? Let's say kuliah, umur kuliah. SMA ke kuliah lah mungkin ya. Oke. Kan mereka ada kuliah, ada kerja, ada sekolah gitu kan. Misalnya kalau taruhlah sekolah aja biar gampang ya. Kita pulang sekolah siang ya. Terus kan ada waktu dari sore sampai malam kan. Biasanya waktu mereka bangunnya nih. Kapan ngeditnya? Pasti kan kalau misalnya di sekolah mungkin ada les, ada ekskul, ada main sama teman-teman, ada nonton anime. Iya. Kan dia nonton anime dulu untuk bikin anime edits kan. Tapi somehow dia menemukan waktu aja bisa untuk ngedit. Dan jadi ngedit nyicil. Iya, pasti nyicil kan. Cuman dari kayak gue gak yakin mereka bisa kayak cukup gitu waktu di dunia buat kayaknya kalau lu mungkin in the weekend gitu kali ya, lagi libur. Terus ya udah enggak kemana-mana di rumah, kayaknya nyari kesibukannya kayak gitu kali. Mungkin zaman itu ya. Mungkin ya, dan mungkin sekarang pun begitu ya. Mungkin sekarang pun beberapa orang karena gitu. udah jadinya kayak senang hobi, jadi pasti ketemu aja waktunya. Kalau hobi dan memang senang jalannya kan jadi nggak beban rasanya kan. Jadi mereka waktu luangnya gue pengen bikin ginian lah gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Tapi gue sangat appreciate sih. Jadi itu pure dedication loh itu kayak gitu. Ya kan kalau dulu kan kayak 2 menit gitu isinya tuh masking semua. Iya. Terus banyak lagi nggak cuma satu anime mungkin kan? Ada mungkin beberapa anime gitu. Itu juga tuh effort tuh. Maksudnya kayak kalau misalnya anime yang tipe yang ada kayak satu segmen kayak pedang-pedang semua, kan berarti mereka harus nyari iya. Semua yang gerakannya mirip dengan angle-nya yang mirip gitu kan. Berarti mesti diapresiasi adalah satu knowledge-nya nih. Dia tahu berarti yang anime apa aja yang ada adegan-adegan kayak gitunya yang sama buat dipakai diedit. Terus juga dia nyari footage-nya, like literally nyari scouring di internet. Nggak tahu ngebajak-bajak mungkin ya, download. Habis itu kan dieditnya lagi, waktunya itu loh. Berarti so much effort, so much energy to put in the one editing gitu. Ini gue penasaran sih. Gue pengen nanya ke teman-teman yang emang suka ngedit anime edits dan AMV. Kalau misalnya kayak gitu, apakah kalian setelah pilih lagu dan pilih durasi tuh kayak planning dulu? Bener. Kayak gue pengen segmen 5 detik ini tuh pedang semua. Jadi gue abis kalian planning ini bagian pedang, apakah kalian kayak oke, Demon Slayer season 2 episode 15 yang Zenitsu kayak gitu, apakah di planning atau gimana? Gue penasaran banget. Ini ya apa kasarnya workflow-nya ya kayak gimana ya bikin planning buat apakah nemu lagu dulu terus lagunya enak nih kayaknya, terus kebayang kayak kalau anime yang gue suka ini dipakai ini kayak lit deh gitu kayak gitu ya. Apa kayak gitu ya? Terus kayak yang tadi balik lagi ya bagian pedang itu, apakah kalian nge-list dulu yang punya pedang di anime itu siapa, habis tuh baru ditontonin ditontonin dulu apakah cocok atau enggak? Cocok nih terus baru udah diambil, di download, terus baru mulai proses editing gitu. Ya tulis di komen ya guys, kita kepo, gue juga kayak belum main kepo sih. Tapi
Ini yang kalau yang anime edits ini tuh kan sering muncul di si short form konten gue kan di aplikasi manapun, mau di TikTok Reels gitu. Nggak tahu ya, gue nggak tahu lu gini juga apa enggak ya. Cuman kan biasanya ada sound yang lagi rame nih buat anime edits, ya kan, sound yang lagi bagus nih buat jadi anime edits. Terus kayak anjing soundnya keren banget. Terus kadang soundnya ya gue puter sendiri, terus gue duduk apa gue merem, terus gue bayangin di kepala gue anime editsnya gimana. mungkin orang-orang yang bikin itu kayak gitu kali ininya, apa prosesnya dari kebayang lu anjing, terus baru mereka lakuin editingnya. Cuman kalau gue nggak nyampe step keduanya. Gue baru step pertama kayak dengerin lagu itu, terus gue cuma diem kayak anjir di kepala gue tuh ada adegan-adegannya berjalan gitu. Mungkin kayak gitu, bener nggak teman-teman? Terus di komen ya. Mungkin ya. Tapi menurut lo, kalau menurut lo kenapa sekarang ini udah jadi dying arts? Kenapa ya? Karena tapi kalau gue jujur nggak tahu sih, gue kalau kata dying art sih, gue merasa kayaknya itu berubah aja, evolve aja sih. Karena itu yang ini sebuah perubahan yang tidak bisa kita halau gitu loh. Itu inevitable aja karena zamannya kan berkembang. Medianya juga berkembang kan. Kayak dulu kan lu di YouTube, sekarang yang jelas yang lagi naik daunnya yang di surface ya adalah short form content kan. Iya. Dimana short form content kan dari namanya udah short form content kan. Jadi kayaknya buat lu naro EMV satu lagu full tuh ya mungkin udah nggak kena di orang aja. Udah nggak ini, algoritmanya udah nggak ngedukung lu untuk masuk ke surface gitu loh. Yeah. Mungkin gue yakin sih pasti ada aja yang bikin full lagu ditaruh di TikTok apa di Reels, tapi algoritmanya nggak ngedorong buat muncul ke HP kita aja. Lebih kenanya yang pendek gitu ya. Iya, karena ini tuh algoritma based banget kan. Ini kan yang bikin, yang decide video lu untuk bisa dilihat orang apa enggak kan algoritma kan. Iya. Kalau zaman dulu kan lu nge-search kayak gitu. Dan juga kayaknya biar cepet gak sih? Maksudnya kayak biar cepet keluar gitu gak sih? Iya. Lu pengen bikin yang kualitasnya segini bagus dengan anime yang lagi hype banget ya harus 15 detik mungkin kayak gitu kali ya. Mungkin. Ya toko enggak ya attention span orang zaman sekarang aja udah mulai pendek aja sih. Mungkin juga. Yang pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Iya mungkin kan. Jadi itu ya udah, itu sebuah hal yang gak bisa kita hambat aja kan, terjadi aja perubahan kayak gitu. Jadi gak tahu sih kalau terms dying art emang maksudnya gimana, kalau terms of yang lu maksud dying tuh apakah pelan-pelan menghilang atau udah gak kayak dulu rasanya? Pelan-pelan menghilang, maksudnya kayak bener sekarang udah berubah jadi lebih ke anime edits. Gue bahkan pernah ketemu ke komunitas, ke event-event di Jepangan gitu, lagi ngomongin AMV dan ada beberapa yang gak tahu AMV itu apa. Oh, yang zaman anak-anak zaman sekarangnya gitu, zaman barunya gitu ya. Gak tahu AMV, tapi tahunya anime edits. Lebih familiar dengan anime edits. Iya. Oh, gue masih familiar sih dengan AMV sih. Iya, kan kita semua. Gue tapi gue nggak sedalam dulu untuk nyari atau ya apa sih nyari anime musik video. Kadang kalau gue waktu zaman dulu ya nemu bukan gue nyari. Iya, kayak lagi scouringnya di YouTube nyari tontonan. Wih, ini anime gue suka nih, keren nih. Apa nih ya? Tata gue kira klip dari animenya, tata klip dari animenya bener, cuma pakai lagu. Kayak gitu-gitu. Iya. Dan mungkin juga karena mungkin yang gue pernah sempat ngobrol, kenapa orang gak bikin AMV lagi. Dan ini bisa correct me if I'm wrong ya kalau salah ya. Ada yang bilang kalau misalnya effort yang dia keluarin buat bikin lagu 3 menit untuk akhirnya di copyright itu gak worth it. Oh, make sense sih, bener sih. Kan musuh utamanya AMV kan copyright ya. Tapi bukannya kalau lu kan bikin lagu bikin anime edit terus di masuk ke YouTube tuh bukan di take down tapi cuman nggak dapat AdSense doang nggak sih? Apa di take down videonya? Enggak kan? Dulu kan nggak tahu deh gimana, mungkin kena copyright jadi nggak dapat revenue. Terus ada di beberapa negara nggak bisa muncul. Oh, mungkin kayak gitu ya, ada regulasi yang berbeda gitu ya. Oh iya bener sih, mungkin nggak worth it ya. Jadi nggak ya. Lama-lama ya orang jadi lebih mending kayak cuman berapa detik doang gitu kan yang buat dapetin views, buat dapetin engagement. Terus habis itu dikontak buat nge-commission gitu buat bikin sesuatu gitu kan. Oh iya. Mungkin kayak gitu. Tapi makanya zaman dulu kayak gitu nggak mereka? Para AMV editor tuh kayak buka open commission gitu? Iya, buka open commission. Dan juga emang beberapa yang gue cari tahu adalah para editor AMV itu berharap
dari hasil editannya ini tuh bisa akhirnya di hire jadi editor kayak YouTuber lah atau editor konten lah. I see. Ya. Jadi nggak tahu ya kalau misalnya itu jadi sebuah karir, menurut lu bisa nggak tuh kayak gitu? Gua nggak tahu ya, tapi ada juga yang kayaknya bisa bikin jadi karir, kayak tipe AMV yang namanya lyrics AMV. Jadi basically kayak let's say Jujutsu Kaisen ya, specials. Nah mereka bakal bikin AMV itu dengan klip-klip Jujutsu Kaisen yang season 2. Terus kayak seakan-akan kayak ada liriknya, jadi kayak karaoke gitu loh. Lyrics AMV gitu kan. Iya. Seru juga sih. Jadi ada AMV yang simple, yang klasik gitu, tapi ada liriknya gitu. Ya itu ngomongin soal kayak gitu juga, ya video klip ada lagunya Linkin Park yang, karena Linkin Park kan sering dipakai buat ini ya, buat AMV lagunya ya. Terus kayaknya mereka notice ya apa gimana sih? Terus satu video klipnya animasi gitu loh, anime gitu loh. Dan itu juga dikerjain sama studio. Oh, I see. Mungkin ya. Ini mungkin aja, correct me if I'm wrong juga ya. Siapa tahu di kepalanya teman-teman yang suka bikin EMV, ini kayak gue kasar bikin portofolio nih. Siapa tahu gue di hire sama band yang berkaitan di lagu gue, terus bikin video klip mereka. Mungkin itu yang diinginkan gitu ya, mimpinya gitu ya. Bisa jadi nggak sih? Bisa jadi. Kayak yang dilakukan Linkin Park itu pada masa itu. Mungkin kayak gitu. Dan akhirnya Linkin Park itu notice dengan komunitas anime yang membuat AMV itu. Dan tribute-nya adalah satu musik video lagu baru dia tuh jadi itu. Huge W sih itu ya. Keren bro, di notice sama Lord Emo pada masanya ya. Iya sih. Mungkin gini ya. Gue nggak tahu sih gimana caranya bikin seni ini tetap hidup. Cuman mungkin yang gue kepikiran sekarang ya, karena AMV ini kan dari komunitas. Kayaknya emang yang bisa ngebikinnya tetap ada ya komunitas itu. Iya. Bukan nggak bisa tembus ke industri yang lebih mainstream, kayaknya mungkin agak susah gitu. Gue nggak pengen dia sampai gue tidak ekspektasi buat AMV ini sebesar yang dulu. Gue cuman tidak ingin itu hilang. Iya. Gue tahu kedepannya mungkin Anime Edits bakal jauh lebih terkenal dengan editan Nanami jalan itu bakal lebih terkenal lah daripada lu bikin daripada 1,5 menit video gitu kan. Tapi gue tidak mau itu mati gitu loh. Sebenarnya ada niche-nya sendiri yang tetap berjalan. Iya, kayaknya sih buat sebuah seni yang tetap harus ada sih menurut gue, para pelaku seninya tuh harus tanda kutip diapresiasi lah. Iya. Diberi apa ya, maksudnya diberi mungkin medianya untuk berkarya, untuk mereka bisa hidup dari situ. Karena misalnya gini contohnya, misalnya ini anime edit yang legendaris nih, anime editor yang legendaris, anime MV legendaris. Dia bikin MV kan, tapi lama-lama kan ya mungkin reality hits him or her, kayak anjing kayak waktu gue masih gue kurangin, gue masih kerja nih, kalau gue nggak hidup. Jadi ya mungkin kesempatan dia mengedit berkurang. Jadi karena dia mesti waktu jadi alokasi buat nyari duit, karena EMV nggak hasilin duit, jadi nggak lanjut bikin EMV gitu. Mungkin kayak gitu, mungkin ya. Mungkin. Iya. Mungkin aja. Beberapa mungkin ada yang kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah, gue ada real life yang harus gue fokusin, mau nggak mau kan dia. Mungkin atau juga ada yang udah nggak pengen lagi aja. Iya bisa banget kayak gitu kan. Bisa aja. Tapi buat yang passionate emang bener sih harus dihargain biar mereka tetap semangat. Seminimal-minimalnya kalau di upload sosmed itu ya dengan ngapresiasi via sosmed lah, kayak gimana sih cara lu nge-likes, lu komen, lu komen kayak ini bagus banget, itu udah menurut gue ya. Oh, itu kena banget buat anjir. Artinya effort gue tuh terbayarkan. Kasih dopamin loh buat mereka untuk kayak pengen bikin lagi kan. Itu juga hal kecil yang bisa lo lakukan, walaupun kalau misalnya lu nggak pengen bayar commission apa gimana sih. Gue sempet ngeliat di TikTok kalau misalnya ada satu orang yang bikin kompetisi AMV kayak pakai satu lagu gitu. Nah, kompetisi. Itu wah, gue seneng banget. Akhirnya kayak gue abis itu gue ngeliat banyak banget yang nge-submit dengan editan yang keren, mau yang kayak klasik atau mau yang kayak udah oh my god effort. Yang udah unreal banget, ini gimana cara bikinnya? Udah gue yakin lu 26 jam lu per hari hidup gak tidur deh sehari-hari. Iya benar. Nah kayak gitu-gitu tuh adalah satu bentuk apresiasi terhadap industrinya sih, terhadap
ya terhadap keseniannya sih. Adain lomba, adain ya tempat buat mereka bisa ngupload tanpa copyright strikes mungkin somehow, nggak tahu. Kayak gitu-gitu, atau mungkin malah siapa tahu ya teman-teman musisi-musisi juga kayak nge-hire mereka atau memberi sesuatu kayak sini ada project nih, pengen bikin sesuatu karya yang kayak gini nih, kayak gitu-gitu. Atau sesimpel mungkin kayak artisnya yang dipakai lagunya tuh secara tidak langsung mensupport, bukan kayak memberhentikan gitu loh. Iya, iya. Oke, nggak apa-apa, yang penting kalian menggunakannya sesuai dengan terms and condition yang ada ya. Iya. Dengan begitu kan juga kayak oke, berarti at least gue dihargain gitu kan, mungkin aja ya. Tapi ya itu agak sulit sih kalau udah ngomongin tentang hak cipta dan segala macam. Itu udah ya beda cerita lagi, panjang lagi. Iya. Panjang lagi. Tapi sebenarnya kenapa dying atau enggaknya EMV itu penting buat lu? Apa lu secinta apa dengan seni yang sespesifik ini gitu? Karena menurut gua di komunitas anime, komunitas Jepangan gitu, EMV ini adalah niche yang spesial karena ini adalah bentuk cara orang menceritakan keinginan dia, menyampaikan aspirasinya itu dengan cara ngedit itu paling beda dari semuanya. Menurut gua. Gue tidak bilang kalau misalnya bentuk apresiasi dari sebuah circle anime itu yang lain selain EMV itu jelek ya. Kayak misalnya cosplay itu jelek, enggak. Gue nggak bilang begitu. Maksud gue adalah cara menyampaikannya yang lebih unik, lebih ngena ke gue adalah EMV. Karena lu sendiri juga menyukai edits dan segala macam. Iya, karena kan gue juga suka nih ngotak-ngatik sebuah footage. Karya seni audiovisual tuh juga lu. Iya. Dan buat yang ngena tuh di lu itu. Iya, jadi gue sangat menyayangkan kalau misalnya ini tuh mati gitu loh, hilang dari ini kita nih, dari properti. Iya, maksudnya kayak ya list of ininya ya, karya seninya anime gitu ya, turunan anime ya, cosplay, ada yang anime edit dan macam-macam merchandise gitu. Oleh karena itu, untuk tahun ini gua membuat spesial buat Bol nih. Weh, apa? Oh, Paul berkarya dari lu sendiri nih ya. Kan dari tadi gue udah bilang kan kalau misalnya gue sangat suka audio visual, apalagi Indonesia ini, dan gue suka banget bentuk penceritaan dari EMV. Jadi untuk tahun ini gue buat EMV untuk kalian semua, mungkin untuk audiens. Pokoknya gue buatlah sebuah EMV buat teman-teman juga yang pada masa mungkin suka juga nonton EMV ya. Iya. Ini tuh menceritakan tentang anime di 2023. Oh, ini ya premis garis besarnya. Iya. Jadi style gue kan selalu suka style editing yang simple tapi bercerita. Oke. Itu alasan pertama. Alasan kedua karena gue nggak mungkin bisa gue buat gini ngedit masking. Seperti yang kayak masking satu-satu per detik, per frame. Iya, kayak skill gue emang belum nyampe situ sih. tapi di atas itu emang gue paling suka yang itu simple, karena menurut gue kalau misalnya kalian bisa menyampaikan pesan dengan editan yang simple, itu lebih dapet feel-nya. Menurut gue. Ya kayak effortlessly lu melakukan storytelling itu kena di lu gitu ya. Tanpa fancy editing atau segala macam tuh kayak lebih kena gitu. Bukan berarti kayak gitu jelek ya. Iya, itu jauh lebih bagus kalau misalnya secara visual kan. Iya. I see. Dan ini bakal mengandung 97-98% anime yang keluar tahun ini. Oke, berarti emang kayak itu mungkin recap kali, nge-recap tapi dengan cara lu menselebrasikan anime di tahun 2023. That's the right word ya. Mungkin kita di akhir tahun ini nge-celebrate tahun ini tuh udah keluar apa-apa aja. Dan ya mostly bagus-bagus sih. Maksudnya ya harus patut diselebrasikan gitu loh. Iya, patut diselebrasikan. Dan gimana banyaknya anime itu tapi tetap fun gitu loh. Itu gue pengen nunjuk itu kayak tetap fun gitu. Iya, dengan cara lu sendiri, berarti kalau EMV berarti ada lagunya kan, dengan lagu yang lu suka sendiri, lu menemukan kayak ini lagu tuh cocok nih buat EMV ini. Iya, gitu. Betul. Berarti lu kayak pouring all your
all your kesukaan lu dengan anime di tahun ini gitu kan. Betul. Dalam satu karya. Nice, bro. It's very nice. Dan itu juga kayak mengandung juga beberapa film-film yang sebenarnya keluarnya tahun lalu sih, cuman tahun ini baru keluar di Indo, jadi kayak secara ya udahlah. Secara kronologikal kan? Artinya gue tahun ini dong. Well, yeah, jadi buat sounds fair. Buat teman-teman yang komen kayak misalnya ada Suzume gitu kan, Suzume kan tahun lalu keluarnya. Suzume tahun lalu ya? Tahun lalu sebenarnya. Cuman di Indo kan baru keluar di Jepang ya. Iya, kalau di Indo baru masuk aja. Maret. Tadi gue nggak salah gue inget kan nonton belum lama soalnya. Berarti benar. Oke. Agak halu dikit ya. Dan itu mengandung 98%. Mengandung bawang nggak? Siapa tau lu lagi ngide tuh terharu sendiri kan kayak Goosebumps sih. 98%. Kenapa 98%? Karena gue yakin ada 1 atau 2 atau 10 anime yang gak ada di list atau kayak bener-bener underground banget atau hanya airing di Jepang yang gak ditulis di list manapun gitu. Ya enggak, ya beberapa orang yang doang tahu, buat yang tahu-tahu aja gitu ya. Iya. Gitu ya. Yang itu atau kayak bener-bener kayak animenya itu sangat-sangat kayak ya udah gitu loh, kayak menurut gue kayak ya udah gitu loh. Mungkin apakah ini anime-anime yang lu pakai anime-anime yang udah lu tonton kasarnya? Enggak semuanya gue tonton, tapi semuanya gue hargain. Respect. Ya, itulah balik lagi ke kesenian tuh, cara ngidupinnya ada dihargain sebenarnya kan. Ya itulah. Ini cara menghargai, cara lu menghargai anime. Iya. Gitu. Nah, ini teman-teman yang nonton, khusus gue kasih nih 15 nggak tahu berapa detik yang senyamannya di YouTube biar nggak kena copyright. Okay. Nggak nyampe sedetik gitu. Dah gitu doang gimana? Ya kita kasih ya. Dan nonton. Itu dia. Nice bro. Begitu ini sih. Akan rilis satu video full gitu ya? Iya. Harusnya sih di minggu-minggu ini episode ini keluar. Minggu ini tuh minggu depan. Pas kita syuting ini belum keluar kan videonya? Belum keluar videonya karena ada beberapa anime yang. Iya, karena masih nunggu episode keluar ya. Iya, ada beberapa anime yang belum keluar. Ya, very-nya. Tapi ya ditunggu aja, harusnya di sosial media kita, di antara TikTok atau Instagram, gue nggak yakin sih di mana, pokoknya di sosial media kita ditunggu aja. Full lagu itu. Damn. Tunggu guys, bagus. Gue pengen berkontribusi agar Dying Arts ini. Oh, betul. Keep AMV alive. Yeah. #keep AMV alive. Betul. Siapa tahu ya, mudah-mudahan ada terinspirasi untuk masih ada nih, ayo bikin lagi deh gitu. Iya, bikin lagi nih, kayak Gak usah minder kayak aduh editan gue gak sekeren abang ini nih, sekeren kakak ini nih. Gak apa-apa, yang penting kalau misalnya lu udah senang dengan hasil editan itu, berarti itu adalah karya yang bagus. Karena yang penting itu dulu ya. Karena lu udah suka sama dari situ dulu yang penting. Karena dari lu kan dari lu pengen bikin ini karena dari keinginan lu. Iya. Kalau misalnya itu tercapai, berarti tercapai dong. Tujuan dari AMV itu tercapai. Iya betul. Dan kalau masalah spesifik ngomongin skill ya everybody start from somewhere lah gitu. Iya. Iya kan, betul. Pasti kan everybody start from somewhere. Ya dimulai dari nol ya Pak, kayak gitu lah. Benar. Mulai dari nol pasti. Benar. Ya, pasti semuanya gitu. Iya. EMV, keep EMV alive guys. Betul. Sebenarnya nggak apa-apa sih anime edits, gue suka juga kok anime edits. Bagus kok, maksudnya kalau misalnya itu adalah a fragment of napas terakhirnya EMV masih ada gitu. Anaknya iya. Anaknya EMV lah anime edits dan udah mau tumbuh dewasa, ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga kan. Tapi kan bapaknya juga tetap harus hidup kan. Naruto tetap hidup bersama Boruto kan. Tapi kan ada masanya bapaknya mati. Naruto akan mati pada masanya kan. Ini ntar lagi kayak di Boruto ya. Semoga tidak sih. Ini gue bukan berusaha spoil. Gue nggak tahu jajan bener, gue takut nge-spoiler. Tiba-tiba 3 tahun lagi orang itu terjadi. Terus orang baru nonton video ini. Sorry. Ya udahlah ya. Intinya gitu sih. Ada lagi gak yang pengen lu sampaikan tentang MV? Udah sih, maksudnya kayak buat teman-teman yang suka lihat anime edits ya, tetap support mereka agar mereka tetap bikin konten tersebut. Iya. Buat yang ngebikin, my god, respect. Dan masih bikin sampai sekarang ya? Masih bikin sampai sekarang, entahlah MV, entahlah anime edits, yang gue yakin butuh waktu dan hati dan perasaan yang lama. Gue utmost respect gue.
Kalau mungkin teman-teman atau orang di sekitar lu nggak ada yang mengapresiasi itu, kita yang mewakili ya. Ya. Lu hebat, lu keren. Lu keren dah. Kita respect. Lu siapapun itu, lu kalian lah ya, mau dari negara manapun, mau kontennya sependek sepanjang apapun. Ya, apapun bentuknya, apapun stylenya. Respect gue sama lu. Gue jamin gue nonton dah video-video lu dah. Gue yang lewat tuh gue selalu damn, aduh gue habis kata-kata gue dah. Oke, kayaknya momen yang pas untuk kita menutup episode ini. Betul. Oke, ya, guys. Thank you ya yang Thank udah you buat semuanya. nonton. Say bye-bye. Bye-bye.